Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kelompok kami. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema pajak hiburan. Yang pertama, dasar hukum pajak hiburan. Dikutip dari pasal 1 ayat 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Undang-Undang DPRD. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Pajak hiburan yang dimaksud adalah meliputi jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut biaya. Yang kedua, subjek dari pajak hiburan. Subjek dari pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Yang ketiga, wajib pajak hiburan. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Yang keempat, objek pajak hiburan, misalnya tontonan film, pergelaran kesenian, musik, tari dan atau busana, konteks kecantikan, pameran, diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya. Dikecualikan dari objek pajak. Dikecualikan dari objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran dan pada acara pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan pameran buku. Tarif pajak. Dalam pasal 45 Undang-Undang DPRD, pemerintah telah menetapkan batas pengenaan pajak hiburan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tarif pajak hiburan paling tinggi adalah 35%. Yang kedua, khusus untuk hiburan seperti penyelenggaraan busana, kecantikan, diskotik, klub, karaoke, panti pijat, spa, tarif maksimalnya adalah 75%. Tarif untuk kesenian rakyat atau tradisional maksimal 10%. Yang ketujuh, cara menghitung pajak. Cara menghitung pungutan pajak hiburan terutang sejatinya cukup sederhana, yaitu dengan mengalihkan besaran uang yang diterima penyelenggara dengan tarif pajak yang berlaku. Yang kedelapan, pengenaan pajak. Subjek pajak dari pengenaan pajak hiburan adalah wajib pajak pribadi dan badan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan hiburan baik penikmat maupun penyelenggara. Yang kesembilan, masa pajak. Yang pertama, masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 bulan takwin. Yang kedua, bagian dari bulan dihitung 1 bulan penuh. Yang ke-10, saat terutang pajak. Pajak terutang terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan. Dalam hal pembayaran diterima sebelum hiburan diselenggarakan. Pajak terutang pada saat terjadi pembayaran. 11. Tata cara pendaftaran. Yang pertama, mengisi formulir permohonan pendaftaran NPWPD yang telah tersedia. Yang kedua, fotokopi KTP pemilik atau pengelola. Yang ketiga, fotokopi izin-izin yang dimiliki. Yang keempat, fotokopi akte pendirian perusahaan jika pemiliknya dalam bentuk CV atau PT. Yang berikutnya, fotokopi surat perjanjian kontrak dan sewa jika tempat usaha berstatus sewa atau kontrak. Yang berikut, fotokopi sertifikat jika tempat usaha milik sendiri. Yang berikut, foto lokasi usaha tampak depan. Yang berikut, data lokasi atau tempat usaha. Yang berikut, brosur perusahaan. Yang berikut, rekap penjualan dalam 1 bulan atau restoran. Yang berikut, mengisi form pelaporan SPTPD secara online. Berikutnya, SPPT pelunasan PBB terakhir. Yang terakhir, NPWP PT atau CV. Yang ke-12, sistem pemungutan. Berlandaskan pada peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada lembaga administrasi negara dan mengalami perubahan menjadi peraturan pemerintah atau PP nomor 30 tahun 2018. Yang ke-13, contoh perhitungan. Misalnya, Budi membeli tiket nonton paket romantic suite di Bandung dengan harga 100.000. Maka perhitungan pajak yang dikenakan Budi adalah 100.000 dikali 15% sama dengan 15.000. 100.000 ditambah 15.000 sama dengan 115.000. Jadi besaran uang yang harus dibayar Budi di bioskop adalah
115.000. Namun sangat jarang bahkan hampir tidak ada pemotongan pajak secara kotor atau gross oleh perusahaan penyelenggaraan hiburan. Pemotongan pajak yang lazim dihitung secara net. Misalnya sebuah bioskop menerapkan tiket sebesar 100.000, maka jumlah harga tersebut adalah termasuk dalam pemotongan pajak. Bagi penyelenggara hiburan, penting untuk melaporkan pajak hiburan dan tertib terhadap pemungutan pajak karena itu adalah sebuah kewajiban bagi wajib pajak. 14. Denda. Yang pertama, dalam hal wajib pajak tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% tiap bulan dari pajak yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STPD. Yang kedua, wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan STTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang. Yang ketiga, wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang. Sekian dan terima kasih.